Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, menghimbau kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk melaksanakan salatul Jum'ah, dan tinggalkanlah perjualbelian, perdagangan, transaksi-transaksi kalian. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Para ulama mengatakan muamalah, jual beli, transaksi jual beli ba'dal adzanis tsani min yaumil jum'ah la yasih aqduhu. Para ulama mengatakan transaksi jual beli yang dilangsungkan setelah dikumandangkannya azan yang kedua pada hari Jumat, maka tidak sah jual beli tersebut bagi mereka-mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan salatul Jum'ah. Dikarenakan pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, memanggil kaum muslimin, kaum mukminin untuk bergegas melaksanakan salatul Jum'ah. Hukumnya wajib. Dalam riwayat yang lain Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, man taraka salasa jum'atin tahawunan taba'allahu ala qalbihi wa ja'alallahu qalbahu qalba munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat dengan 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hatinya
serta Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya seperti hati munafik. Na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salatul Jum'ah adalah salat yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Ibadah salat Jumat tidak seperti salat-salat yang lain. Di antara pelaksanaan keistimewaan salatul Jum'ah, salatul Jum'ah disyariatkan dan dianjurkan bagi mereka-mereka yang ingin datang melaksanakan salatul Jum'ah, hendaknya mereka mandi terlebih dahulu. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam menyatakan dalam riwayat Muslim, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah baligh dan ingin melaksanakan salatul Jum'ah. Dan di antara keistimewaan salatul Jum'ah, bahwasannya salatul Jum'ah didahului dan dimulai dengan 2 khutbah, yang mana para ulama mengatakan 2 khutbah tersebut hukumnya wajib. Tidak sah Jumat apabila tidak didahului dengan khutbah. Bahkan sebagian para ulama dari mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya 2 Jumat tersebut adalah pengganti dari 2 rakaat zuhur. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 khutbah tersebut dianggap perkara yang sepele oleh sebagian kaum muslimin, dalam keadaan sangat-sangat dianjurkan, diwajibkan bagi mereka yang menghadiri salat Jumat untuk mendengarkan khutbah tersebut dengan seksama. Bahkan mereka para malaikat datang untuk mendengarkan khutbah sang khatib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, inna fi kulli babin min abwabil masajid malaikatun yaktubunal awwal fal awwal. Sesungguhnya pada setiap pintu dari pintu masjid ada para malaikat yang mencatat siapa orang yang pertama kali datang, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Hatta idza ja'al imam, sehingga tatkala khatib imam datang, tawau suhufahum, mereka malaikat melipat lembaran-lembaran catatan tersebut. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan khutbah sang khatib. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka hendaklah kalian dengarkan, simak dengan seksama agar kalian mendapatkan rahmat. Kata Imam Ahmad, hadil ayah nazalat fi shalah wa khutbatil Jum'ah. Kata Imam Ahmad, ayat ini turun berkaitan dengan kewajiban mendengarkan bacaan imam ketika dalam salat dan pada saat khatib sedang berkhutbah ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin dalam permasalahan seperti ini kurang memperhatikan ketika mereka salatul Jum'ah. Masih sering kita jumpai sebagian masyarakat ketika hadir pada salat Jumat, mereka masih ada yang ngobrol di belakang. Masih ada di antara mereka yang main-main HP. Masih ada di antara mereka yang menjadikan waktu khutbah untuk waktu istirahat dan lelap serta pulas dalam tidurnya. Yang demikian ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang menghadiri salatul Jum'ah. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan
Bagaimana gambarannya? Seseorang yang melakukan ingkarul munkar ketika pada khotib sedang berkhutbah. Ada di salah satu jamaah yang ngobrol, kemudian ada yang menegur dengan ucapan ansit. Itu pun dalam Islam dilarang. Terus bagaimana dengan orang yang sengaja menjadikan waktu khutbah adalah waktu berbicara? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta." Apabila engkau mengatakan kepada teman dudukmu, diamlah ketika khotib sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah sia-sia Jumatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, aila jum'atalahu, dia tidak dianggap Jumatnya, tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, man masal hasa faqad lagha, barang siapa yang memain-mainkan kerikil, maka sungguh telah sia-sia Jumatnya. Kalau memainkan kerikil adalah perkara yang dilarang dalam Islam ketika khotib sedang berkhutbah. Lantas bagaimana dengan sebagian kaum muslimin ketika khotib sedang berkhutbah, mereka main game, main HP, buka internet, dan yang lainnya. Ini adalah kemungkaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas dilakukan oleh orang yang hadir pada waktu salatul Jum'ah. Selayaknya seorang muslim ketika menghadiri salat Jumat untuk mendengarkan dengan saksama, bukan dikarenakan sang khotib ingin dihargai, bukan dikarenakan sang khotib ingin dihormati, namun demikianlah bimbingan Islam berkaitan dengan salatul Jum'ah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, dua orang sahabi yang bernama Abu Darda dan Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhumah. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berkhutbah sampai pada penyebutan salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, tiba-tiba Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, "Ya Ubay, mata unzilat hadhil ayah li'annani lam asma'ha min qabl." Wahai Ubay, kapan turunnya ayat tersebut? Dikarenakan aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelumnya. Tidak menjawab sedikit pun Ubay bin Ka'ab dari pertanyaan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam keadaan mereka sahabat orang yang tahu, yang ngerti. Apabila mereka ditanya tentang suatu ilmu, tidak diperbolehkan bagi mereka menyembunyikan ilmu tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan pakaikan tali kekang yang terbuat dari neraka. Namun tidak dijawab oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Setelah selesai Rasul alaihi salatu wassalam berkhutbah, kemudian Abu Darda mendatangi Ubay ibnu Ka'ab dengan mengatakan, "Ya Ubay, lima lam tukhbirni sa'altuka an ayatin." Kenapa engkau tidak menjawab pertanyaanku? Aku bertanya kepada engkau tentang suatu ayat. Kemudian Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu menimpali dengan membawakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagauta ansit faqad lagauta." Tidak terima sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dia pun membawa Ubay ibnu Ka'ab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam menjawab di hadapan mereka berdua, "Shadaqa Ubayyun," telah benar tindakan Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Lihat kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pertanyaan seputar ilmu dilarang untuk dibicarakan ketika khotib sedang berkhutbah. Bagaimana kalau yang kita bicarakan tentang urusan-urusan dunia pada saat khotib sedang berkhutbah? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang demikian merupakan kemungkaran.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Jumat tersebutlah kesempatan bagi kita semua di tengah-tengah kesibukan untuk mendengarkan siraman hati, untuk mendengarkan wejangan-wejangan ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatiha alam ya'tikum nadhir. Apakah telah datang kepada kalian para pemberi peringatan? Mereka menjawab, qalu bala. Tentu sudah, kata mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami dulu mau mendengarkan, mau memikirkan, mau memahami dengan baik, mau menyimak, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka ini tadi. Waktu sepekan sekali untuk mendengarkan khutbah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memakan waktu berjam-jam. Maka hendaknya di setiap Jumat kita perhatikan dengan seksama ketika disampaikan sang khatib ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang keliru pada saat khatib sedang berkhutbah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di banyak masjid adalah mengelilingkan kotak infak, memutarkan kotak infak pada saat khatib sedang berkhutbah. Kalau kita mencermati hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memegang, memain-mainkan kerikil, maka sungguh telah sia-sia Jumatnya. Kalau memainkan kerikil saja dilarang dalam Islam, anjurannya untuk istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah tersebut dengan seksama. Terus bagaimana di sebagian masjid yang kita dapati, sebagian pengurus masjid ada yang sengaja keliling dengan membawa kotak infak untuk muter dari masjid, dari ujung masjid ke ujung masjid. Sebagian lagi menggeser kotak sambil dia berbicara, geser-geser. Ini kemungkaran yang terjadi. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni. Al-Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, in sa'ala sa'ilun yaumal jum'ati fi halil khutbah la yu'ta. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apabila ada orang yang meminta dalam keadaan dia butuh sekali ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, kata Imam Ahmad, la yu'ta, tidak boleh dikasih. Bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah, bukan berarti kita dilarang untuk berinfak ke masjid, namun dilarang pada waktu tersebut dikarenakan waktu tersebut adalah waktu kita mendengarkan khatib untuk berkhutbah. Masih ada kesempatan setelah selesai khutbah kita memasukkan uang ke kotak infak. Bukan sengaja diputarkan oleh sebagian pengurus masjid dalam hal ini tadi. Ini kemungkaran. Salat Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT ada aturan, ditentukan oleh syariat. Bukan setiap orang memberikan kemauannya masing-masing untuk mengatur tata cara sholat Jumat. Maka hendaknya bagi mereka-mereka yang mendapati hal yang demikian ini di tempat mereka masing-masing, cobalah diupayakan untuk didiskusikan dengan baik. Masih banyak cara yang lain kita untuk mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, berinfak, tanpa harus melakukannya pada waktu khatib sedang berkhutbah. Bisa diletakkan depan pintu, bisa diletakkan mungkin di tiang-tiang masjid,
tanpa harus mengganggu sebagian orang yang sedang tenang mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Yang demikian ini dilarang, hukumnya kemungkaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat berbeda dengan khutbatul Id. Kalau khutbah Id hukumnya sunnah. Bagi orang yang ingin pulang, ingin ngobrol dan yang lainnya, mendengarkan khutbah Id hukumnya sunnah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Rasul ketika berkhutbah pada saat khutbah Id, beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk berangkat mengirim saraya, utusan-utusan perang. Namun berkaitan dengan Jumat adalah sangat-sangat dianjurkan, diwajibkan bagi mereka yang hadir pada salat Jumat tersebut untuk mendengarkan. Maka sebagai seorang muslim, kapan lagi bagi kita untuk tunduk kepada syariat ini tadi? Dimulai dari kita untuk menghargai syariat Islam, menghargai agama Islam, menghargai ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam disampaikan di rumah Allah, disampaikan hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Kalau seandainya ada surat perintah dari Bapak Presiden yang dibacakan di hadapan masyarakat selayaknya untuk didengarkan dan dianggap perkara yang tabu kalau tidak diperhatikan, bagaimana sabda orang yang paling mulia di muka bumi dari kalangan makhluk, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, tidak diperhatikan sama sekali oleh sebagian orang-orang yang hadir pada saat sholat Jumat. Dulu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, mendengar orang-orang yang gaduh, beliau marah dan beliau membacakan ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Wa qad haddatstukum bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarfa'una aswatakum. Kata Imam Malik, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul alaihi salatu wasalam, perkataan Rasul alaihi salatu wasalam, sedangkan kalian berani mengangkat suara di hadapan sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang muslim tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas untuk melakukan tindakan yang demikian. Sikap yang benar, yang tepat ketika khotib sedang berkhutbah, maka hati dan pikiran pandangan dia terfokuskan untuk mendengarkan khutbah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.